Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir kembali di webinar kita. Mohon maaf, ya sekarang ini saya single fighter di satu hari satu EKG, jadi dengan kesibukan dan berbagai hal, jadi agak jarang. Ini ada dua soal belum saya bahas, tapi ya habis ini nanti saya bahas deh setelah ini. Ini kenapa saya sampaikan supaya saya tidak lupa. Supaya saya tidak lupa. So, judulnya hari ini adalah tentang White KRS tachycardy, VT atau SVT aberrans, rasional di balik algoritma. Kenapa kok kita butuh rasional? Kenapa kita butuh rasionalitas? Karena supaya kita tuh tidak lupa. Karena kalau cuma menghafal, kita besok udah lupa. Tapi kalau dengan kita tahu kenapa ada algoritma ini, kenapa kok kriteria ini ada, ini akan lebih jelas sehingga kita nggak gampang lupa gitu ya. Oke, so intinya adalah ketika teman-teman bertemu dengan pasien dengan white KRS tachycardy, maka ini sudah disepakati oleh berbagai ahli bahwa kita harus memikirkan ini VT sampai terbukti tidak, ya. Harus dipikirkan bahwa ini VT sampai terbukti tidak, ya. Misalnya kita lihat pasien ini eh, heart rate-nya 107, white KRS tachycardy, ya kan? Apakah ini VT atau ASVT? Kita sebenarnya cuma 3 option nih kalau ketemu pasien tadi. Yang pertama, kalau beliau itu unresponsive, tidak ada pulse, ya langsung defibrilasi CPR, ya seperti ACLS. Atau pulse tapi unstable, ya orangnya delirium, nggak sadar, tensinya turun, ya dilakukan kardioversi. Tapi kalau pasien stabil, sadar, bisa ditanya-tanya, maka lakukan ECG 12 lead dan kemudian teman-teman bisa menggunakan pengetahuan dari kuliah ini gitu ya. Jadi intinya kalau yang dapat yang unresponsive, no pulse, ya enggak usah mikir ini SVT atau VT, ya langsung aja dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Karena sekali lagi kita mengobati pasien, bukan mengobati EKG. Nah, misalnya ini ketemu nih pasiennya sadar, kita ajak ngomong, ketemu ECG-nya kayak gini. Apa yang harus dilakukan? Nah, apa ya, boleh enggak kita memikirkan ini SVT aberran atau VT? Boleh. Nah, kenapa kok penting sih kalau kita bisa membedakan? Karena terus terang kalau SVT, ya SVT aberran, teman-teman salah mengoreksi sebagai VT, maka memang bukan optimal terapi, tapi tidak berbahaya. Itu satu. Tapi kalau itu ternyata atria flutter, ya, dan kita lakukan kardioversi, maka ada resiko 1,5% dari stroke. Resiko stroke itu 1,5%. Tapi kalau VT, kita sangat pede, oh ini pasti SVT aberran. Padahal beliau ini VT, kita berikan diltiazem injections, maka hampir 90% lebih maka akan terjadi gangguan hemodinamik gitu ya. Itulah sebabnya kita harus sangat hati-hati. Dan kalau kita ingin membedakan ya salah satunya dengan mengetahui rasional atau patofisiologi. Karena dengan kita tahu maka kita akan lebih mudah menjawab pertanyaan ini SVT atau SVT aberran gitu ya. Pertama, kalau teman-teman tahu definisi dari white KRS tachycardy atau VT, ya intinya KRS-nya lebar, ya kan? Artinya 100, 120. Ya, itu berarti kemungkinan suatu VT. Pertanyaan kenapa kok lebar? Nah, ya ini adalah slide yang sangat populer di EKG saya di EKG. Kok gampang? Bahwa intinya uh, Hispurkinya bundle branch, ya semua jalur konduksi yang ada di sini yang normal menghantarkan impuls ini adalah ibaratnya jalan tol. Sehingga setiap impuls dari supraventrikel yang melalui bundle branch melalui serabut Purkinje di sini, maka itu akan gitu. Karena itu adalah jalan yang seharusnya. Tetapi ketika ada PVC di sini, dia tidak melewati serabut Purkinje, tidak melalui bundle branch di sini, maka KRS itu berjalan dari muscle to muscle, dari otot ke otot, sehingga menyebabkan KRS-nya lebih lama dan kemudian dia lebih lebar. Nah, ibaratnya ini yang normal conduction, dia lewat jalan tol di sini, lewat bundle branch ini, lewat serabut Purkinje di sini. Ya. Nah, sehingga KRS jadi sempit, artinya dia akan cepat sampai gitu. Nah, ketika PVC
Nah, dia bersumber misalnya dari ventrikel kanan seperti ini, ya. Maka dia berjalan sel ke sel, tek 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 tek, mengantar impuls sel ke sel. Artinya akhirnya dia akan lebih lambat di sini. Ya, ini yang normal, ini sinus normal, sinus normal. Ketika ada impuls di luar uh, jalur konduksi yang normal, maka dia akan QRS-nya akan lebar di sini. Nah, bentukannya kan ini yang normal, yang tidak normal. Itulah kenapa lebar. Nah, ada PVC yang relatif tidak terlalu lebar. Kenapa? Ya karena dia misalnya PVC yang berasal dari septum. Kalau dari septum, maka dia menjalar ke kanan sampai menjalar ke kiri berbarengan. Jadi tidak kayak ini, dia dari ventrikel kanan dia harus jalan pelan-pelan mengarungi ya atau melewati semua otot dari kanan ke kiri ini semua. Tapi kalau yang dari septum, walaupun tidak melewati serabut Purkinje, dia tidak terlalu lebar. Beda dengan yang tadi misalnya dari apex daerah sini ya. Itulah kenapa nanti ada, kalau teman-teman belajar lebih detail, ada PVC dari septum yang relatif QRS-nya sempit. Ya. Oke, kemudian yang kedua kita harus sedikit tahu lah latar belakang tentang wide QRS tachycardia. Jadi kita harus tahu tentang klasifikasinya. Jadi intinya ada wide QRS tachycardia yang memang impulsnya itu dari ventrikel seperti ini. Tetapi ada yang dari supraventrikel sebenarnya dari daerah sini, tetapi kondisinya abnormal. Misalnya lewat bundle branch yang diblok sehingga dia berputar gitu, atau melalui accessory pathway. Accessory pathway itu jalur tambahan di sini. Ya, ibarat ini. Paling sering memang kalau wide QRS ya paling sering VT, ini 80%. Yang dari bundle branch 15-20%, sementara yang dari apa namanya? Accessory pathway hanya 1-6%. Jadi buat kompleks tachycardia bisa VT, bisa SVT dengan aberran. SVT aberran bisa bundle branch block. Bundle branch block sudah sejak awal bundle branch block atau rate related. Atau SVT aberransi karena dia melewati aksesori pathway. Jadi ini jalan tambahan. Dia tidak melewati AV node, dia melalui aksesori pathway langsung. Ini sekilas saja tentang yang tadi rate related ya. Jadi ada namanya fungsional bundle branch block ya. Di mana ya, pada kondisi tertentu dia impuls jalan lancar gini. Nah, pada kondisi tertentu ada suatu ekstrasistol atau impuls di luar yang normal ya. Yang kadang-kadang memicu di sini, sementara right bundle-nya itu belum siap karena dia memiliki refractory period yang lebih panjang ya. Impuls apapun paling sering misalnya kita pada PAC dengan aberransi gitu ya, tapi beberapa pasien sinus pun juga bisa ketika dia sinus takikardi kemudian dia terlalu cepat dia ternyata bundle branch-nya itu memiliki refractory period yang lebih lama dan biasanya lebih lama daripada yang kiri. Akhirnya ketika pada rate tertentu dia menjadi RBBB. Ya, ini contoh pasien dengan sinus ya. Kemudian ada prematur atrial contraction dengan aberrant conduction. Yang terjadi aberrant conduction adalah di mirip seperti RBBP karena right bundle itu refractory periodnya lebih panjang sehingga akhirnya bentukannya seperti right bundle branch block di sini. Ya, ini bukan PVC ya, tapi ini adalah nah ini adalah prematur atrial contraction yang dengan aberrant conduction karena kebetulan yang refractory periodnya yang belum siap itu adalah yang right bundle. Nah, ini adalah contoh sinus takikardi tapi dengan RBBP ya, rate related RBBP. Ketika heart rate-nya semakin cepat, maka dia kemarin saya barusan juga dapat nih pasien ketika heart rate-nya di bawah 100 dia masih sinus. Tapi begitu rate-nya di atas 100, 120 maka jadi RBBP ya. Begitu juga dengan SVT tadi. Nah, ada beberapa SVT RBBP tapi juga ini SVT dengan LBBP. LBBP juga bisa ya. Kalau ini bukan rate related, tapi sejak awal memang beliau sudah sinus dengan LBBP. Nah, ketika terjadi SVT, nah, ada sirkuler di sini di AV node, ya, kemudian dia berputar di AV node dan masuk lagi ke ventricle, masuk lagi ke sini, maka ya
gambarnya tetap LBBB atau bundle binus karena di sini sudah ada blok di sini, ya. Jadi bukan VT, sumbernya tetap dari atas, tapi ada blok di sini. Jadi ini ketika sinus, ini ketika terjadi SVT, ya bentukannya seperti LBBB karena baseline-nya sudah LBBB. Nah, bagaimana dengan pasien ini? Ini QRS juga lebar, P sinus nggak jelas ya, QRS lebar, cepat pula. Ya, ini kira-kira VT, SVT, atau SVT aberrans. Atau, nah ini mau tak tunjukkan bahwa ini adalah antidromic AVRT. Masalahnya adalah kita mau membedakan ini SVT aberrans, antidromic dengan antidromic AVRT ini agak lebih susah, ya, karena ada beberapa kriteria, tapi sensitivitas dan spesifitasnya nggak terlalu tinggi banget. Jadi tahunya biasanya setelah kita lakukan misalnya kardioversi, ternyata dia WBW. Nah, ternyata dia antidromic AVRT. Apa antidromic AVRT itu? Yaitu ketika terjadi suatu retrograde conduction di AV node di sini, tetapi dia tidak melalui jalur konduksi yang normal, tapi dia melalui sini, associated pathway. Jadi dia berputarnya ke sini. Akhirnya kalau lewat sini ke sini kan QRS-nya lebar karena dia tidak melalui jalan tol, dia antar sel. Tak 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 masuk lagi ke sini, ya. Kemudian dia di sini masuk lagi ke sini, berputar-putar di sini, ya. Jadi akhirnya dia QRS-nya jadi lebar. Nah, ini WPW ya, misalnya pada pasien dengan bereksitasi, yang sinus biasa ya di sini nih. Impuls dari sini dia bisa masuk aksesori pathway sekaligus masuk melalui AV node di sini. Sehingga bentukannya seperti ada delta wave. Delta wave adalah gabungan antara impuls yang dari aksesori pathway dengan dari AV node di sini ya. Nah, ada yang ortodromic AVRT. Jadi dia sebenarnya SVT, tapi dia berputarnya jalurnya di sini ke sana. Nah, akhirnya ketika lewat AV node dan bundle branch ya QR-nya akan sempit karena dia melewati jalan tol. Sementara yang sebaliknya di sini dia akan melewati antar sel di sini, tidak melewati jalan tol. Antidromic AVRT EKG-nya mirip seperti VT, mirip seperti VT. Kita sulit membedakan. Tapi ya nggak apa-apa, kita anggap nanti tahunya kalau antidromic setelah di kardioversi. Tapi kan ini persentasenya kecil ya, kurang dari 5%. Jadi ya nggak apa-apa. Dan ada satu yang teman-teman harus tahu adalah seperti VT tapi irregular. Ya. Apakah itu seperti VT tapi irregular? Mungkin teman-teman tahu seperti VT tapi irregular, yaitu AF dengan Wolff-Parkinson-White syndrome. Apa yang terjadi pada AF dengan WPW ini? Yaitu impuls itu AF, dia sumbernya dari atrium, dia multiple area impuls di atrium, tetapi dia melewati di sini, aksesori pathway di sini. Akhirnya nggak ada yang nahan. AV node itu kan bekerja kayak nahan, supaya semua impuls tidak dijalankan lewat AV node sini. Coba kalau ini misalnya ini anggap aja nggak ada aksesori pathway ya, semua tetap lewat AV node. Maka kalau semua impuls dari atas itu masuk lewat sini, maka AF itu akan rapid banget. Itulah sebabnya kenapa AV node bekerja menyaring atau menahan supaya semua impuls tidak otomatis masuk ke mana? Ke ventricle. Nah, tetapi ketika dia melewati sini, associated pathway, maka kinerja AV node ini tidak ada manfaatnya. Maka akhirnya AF-nya akan cepat banget. Misalnya ini AF-nya akan cepat banget. AF-nya akan cepat banget. Bedanya dengan VT apa? Bedanya dengan VT yaitu slightly irregular. Ya, irregular. Irregular. Ini adalah AF dengan WPW. Ya, nanti kita sebenarnya sudah pernah saya bahas di YouTube ya. Kalau kayak gini boleh enggak dikasih misalnya verapamil, digoxin, dan enggak boleh sama sekali karena obat-obat itu bekerja di sini. Makin kita tekan di sini, makin dia akan lewat aksesori pathway kan. Ini kan digoxin, verapamil atau diltiazem itu bekerja di AV node, dia menekan di sini. Akhirnya dia makin melalui aksesori pathway. Akhirnya akan makin cepat lagi. Satu-satunya terapi adalah kardioversi. Ya. Nah, oke, sekarang kita kembali ke SVT dengan aberransi.
Oke, ada beberapa petunjuk apakah ini VT atau SVT dengan aberransi. Pertama adalah ya kita melihat pasien. Sekali lagi kita ngobati pasien, bukan ngobati hanya EKG saja ya. Kita lihat di sini bahwa kalau usianya udah di bawah di atas 35, maka kemungkinan ini VT 85%. Apalagi kalau pasiennya udah pernah mengalami infak miokard, maka 90% Pak ini kemungkinannya adalah VT. Kemudian ada pemasangan pacemaker atau ICD, atau ada obat-obat tertentu yang bisa memicu aritmia, misalnya digoxin, amiodaron misalnya. Itu bisa memicu aritmia. Jadi probability-nya jadi besar ini adalah suatu VT ya, ketika ada baseline ini. Kemudian kalau kita melakukan pemeriksaan di bedside, kita melihat Canon iWave di sini ya, di JVP-nya ada Canon iWave, atau kita pakai stetoskop, intensitas S1-nya itu berubah-ubah. Kenapa? Ya karena ada ketika atrium berkontraksi, ventrikel berkontraksi itu tidak saling berhubungan. Sehingga gampangannya kadang-kadang terjadi tubrukan, ini yang terjadi menjadi Canon iWave. Kalau variabel intensity dari S1 itu karena pada waktu, misalnya PR intervalnya pendek, maka ketika ventrikel kontraksi, ya kan, katup mitral menutup, kalau pendek itu PR intervalnya masih pendek, itu katup mitralnya itu masih agak jauh dari menutup, sehingga tekanan dari bawah tinggi jebret, suaranya kencang gitu. Tapi kalau dia PR intervalnya panjang, dia kan buka tuh diisi dari atrium ke ventrikel, kemudian dia udah pelan-pelan nutup, mau nutup banget, dia kontraksi. Akhirnya suaranya nggak terlalu kencang S1-nya. Nah, itu adalah dari sana. Ya. Kemudian ini juga berhubungan dengan blood pressure yang variasi dari blood pressure yang tidak terkait dengan respirasi. Apakah setiap pasien yang hemodinamiknya baik itu pasti SVT? Enggak juga, ya. Salah. Jadi, ini tensinya A, bagus, ini pasti SVT. No, itu salah. Dan pasien yang kita bisa terminasi dengan adenosin atau verapamil itu pasti SVT juga tidak, ya. Jadi apa namanya? Semua pasien yang bisa kita terminasi dengan adenosin tidak selalu dia suatu SVT. Dan pasien yang tadi hemodinamiknya baik juga tidak selalu SVT. Ada VT yang hemodinamiknya baik, ada pasien dengan SVT yang hemodinamiknya tidak baik. Jadi membedakannya tidak dengan ini. Nah, ingat tadi ada 3 pasien kalau white KRS yang tidak stabil sama sekali, perlu devib yang kardioversi. Nah, kalau pasiennya stabil baru teman-teman boleh memikirkan ini VT atau SVT dengan aberran. Nah, salah satu clue yang tadi clue ke arah VT ya. Kalau ini petunjuk ke arah SVT adalah ketika memang pasiennya sejak dulu kita tahu bahwa pasien ini dengan bandel branch block. Jadi ketika kita melihat pasiennya white KRS takikardi dan bandel branch block-nya sama, morfologinya sama dengan yang sebelumnya, kemungkinan ini memang bandel branch block benar tuh. Kemudian ECG sebelumnya adalah WPW. Oh, berarti ini adalah antidromic AVRT ya, SVT dengan melalui aksesori PET. Atau ini tadi dengan adenosin atau vagal manuver. Kemungkinan SVT, tapi ini belum pasti ya. Ada beberapa VT yang peka terhadap adenosin. Nah, nanti dibicarakan oleh para ahli IP aja itu. Sing ruwet-ruwet biar ahli IP yang ngomongnya. Nah, sebenarnya semua kriteria itu kalau teman-teman mau belajar udah ada tuh di salah satu artikelnya Dr. Miller. Nanti teman-teman bisa cari ini buat komplit tachycardia, VT or not VT itu komplit banget di sini. Bahkan beliau punya satu gambar gede di sini yang merangkum semuanya. Cuma kalau kita suruh ngapalin kayak gini ya kayaknya sulit ya. Urusan kita udah banyak, ngurus macam-macam, masih mikirin rumah ya, mikirin kriteria kayak gini, aduh, rapot. Jadi ada 5 patofisiologi yang mungkin bisa membantu teman-teman membedakan ini VT atau SVT dengan aberran. Atau rasional dibalik algoritma atau gambar-gambar yang sekian ini apa sih? Kenapa sih kok ada itu? Nah, itu yang nanti mau saya share sama teman-teman semua.
Pertama adalah tentang kriteria VT di mana ada suatu avedisiasi, fusion, dan capture bit. Nah, teman-teman saya kira kalau ini paham banget ya. Jadi pada VT itu impuls dari sinus atau dari atrium apapun itu masih bisa turun ke bawah nih dari sinus. Tetapi ada impuls yang sangat cepat yang banyak sekali dari salah satu sumber di ventricle. Sehingga dia jalan, ini jalan, sehingga ini tidak berhubungan antara gelombang P dengan gelombang GRS. Dan ingat bahwa gelombang P-nya harus lebih sedikit daripada gelombang GRS-nya. Ya, gelombang P-nya harus lebih sedikit daripada, dan normalnya memang demikian. Nah, ini ventricle tachycardy, yang TKG kan ventricle, ya kan? Kalau ada ini, maka hampir 100% ini adalah suatu VT. Kalau ada AV disosiasi, masalahnya dia dapatnya nggak banyak, hanya 20-30% aja. Nah, jadi ini tadi di Dr. Miller bahwa kalau ada AV disosiasi dan GRS kompleks yang lebih cepat dan tidak berhubungan dengan gelombang P, ya ini adalah VT. Nah, ini gelombang P, P-nya tenggelam di sini, P-nya di sini, ada lagi di sini, jalan di sini. Kalau teman-teman memberi dengan jangka atau apapun diurutkan, ini akan jaraknya sama nih gelombang P-nya. Sementara si GRS jalan sendiri-sendiri. Dan kemudian ini ada fusion bit, nanti saya jelaskan ya. Jadi ini impuls dari sini, impuls dari ventricle, impulsnya dari atrium misalnya ini, atau sinus dari sini, tak, tak. Ini impuls dari ventricle yang lebih cepat. Nah, ini tidak bertemu. Ya. Ini adalah complete AV disosiasi. Nah, kemudian ada beberapa kondisi tertentu di mana ada namanya capture bit, yaitu impuls dari supraventricle atau dari sinus itu kadang-kadang bisa menelusup di tengah-tengah firing atau tembakan dari ventricle. Akhirnya terjadi capture bit. Ya, capture bit itu QRS-nya manis banget, sempit banget, kayak mirip seperti irama sinus. Ya. Atau bisa juga ini disebut irama sinus yang menerobos, gitu ya, capture bit. Nah, kalau fusion bit, yaitu kita ketemu tuh antara impuls dari atas dengan impuls dari bawah itu ketemu, sehingga menyebabkan sebuah uh, bentukan GRS yang merupakan gabungan antara capture bit dan fusion bit. Nah, ini contoh dari fusion bit, ya. Ini GRS-nya lebar. Ini GRS-nya lebar seperti ini, ya. Sementara yang capture bit GRS-nya lebih sempit dan mirip seperti irama sinus, ya. Nanti kita lihat lagi contoh yang lain. Nah, ini lebih jelas loh ini ya. Ini capture bit di sini GRS-nya ramping sempit seperti ini. Sementara kalau fusion bit dia berbeda dari impuls dari ventricle tachycardia yang lain, bentuknya berbeda. Tapi biasanya tetap masih agak lebar. Nah, yang biru-biru ini adalah AV penunjuk tentang AV disosiasi. Di mana bisa bentukannya P seperti ini. Nah, ini P gelombang P, ini P, ini gelombang P di sini. Dan di sini ada QRS yang bentuknya ada agak aneh, agak ada takiknya sedikit. Nah, ini kalau kita urutkan ini adalah AV disosiasi. Cuma memang tidak selalu jelas. Nah, ini gelombang T yang bentuknya aneh berbeda dari biasanya, ini adalah juga suatu AV disosiasi. Ya. Ini gelombang P waves, ini capture bit biasanya sempit, ya sempit. Ini fusion bit biasanya lebar. Kalau ada ini maka almost 90% adalah spesifik untuk VT. Nah, ini P wave-nya, ya nggak begitu jelas ya teman-teman ya. Tapi ya memang AV disosiasi tidak sejelas seperti capture bit atau fusion bit. Nah, di situ tantangannya. Sekali lagi ini sangat spesifik karena ini menunjukkan sekali ada dua independent rhythm, yaitu yang satu supraventricle, yang satu ventrikular. Artinya ini benar-benar ada impuls dari ventricle, ya kan? Bukan satu impuls. Kalau supraventricle dengan aberransi, impulsnya tetap satu, yaitu dari supraventricle. Tapi kalau ada AV disosiasi, ada capture bit, ada fusion bit, maka impulsnya berarti dua. Nah, ada dua yang merangsang dari supraventricle dan betul-betul ada impuls dari ventricle. Maka ini benar-benar penanda suatu ventricle tachycardia. Kita lihat ini VT apa enggak? Nah, kalau teman-teman melihat kayak misalnya gelombang T yang agak berbeda-beda di sini, ini mungkin ada sesuatu di situ. Nah, kemudian kita lihat ada ini gelombang P di sini, ya. Ini gelombang P. Tapi di tempat lain nggak ada. Ini berarti ada
AV disosiasi. Nanti kita lihat. Nah, AVDC-nya yang jelas banget ada di sini, P. Ini taki di sini P. Nah, kemudian yang jelas lagi ini, gelombang T-nya ditumpuk oleh gelombang P. Nah, ini bentukan yang agak berbeda dari sini. Ini agak gemuk, ini karena ada gelombang P-nya di sini. Ini juga. Nah, ada gelombang P yang nggak begitu jelas karena tenggelam di dalam GRS atau tenggelam di dalam gelombang T, yaitu di sini. Tapi kalau kita urutkan, nah ini sinus rate-nya kurang lebih sekitar 136 kali per menit, sementara QRS-nya sendiri itu heart rate-nya 170 beat per menit. Jadi yang si sinus harus lebih lambat daripada ventricle-nya. Ini contoh lain, alfodisiasi, take yang di sini, di sini, di sini. Nah, ini mostly ada sesuatu. Beda sama yang lain. Oh, berarti ini gelombang P. Nah, kemudian ada fusion beat di sini. Nah, ini capture beat. Ingat, capture beat biasanya selalu lebih ramping, lebih normal gitu tampakannya gitu ya. Ini VT apa enggak? Nah, ini sudah ditunjukkan. Ini ada gelombang P di sini, ini ada gelombang P di sini. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Nah, ini ada gelombang P yang numpuk di atas T. T-nya kan berbeda daripada T yang lain. Nah, ini kita curiga ini ada gelombang P di sini. Ini menunjukkan AV disosiasi. Ini juga sama, saya ambil dari internet thorakic.com ini. Ini juga ada gelombang P di sini. Ini berbeda bentuknya. Ini di atas gelombang T. Nah, ini yang jelas gelombang P yang paling jelas ini. Di tempat lain kan nggak ada ini. Ya, ini, nah ini, nah kayak gini. Ya, ini adalah AV disosiasi. Kemudian ini sekali lagi capture beat di sini QRS-nya lamping di tengah-tengah QRS lain yang lebar. Ini adalah capture beat. Ya. Pertanyaannya, dok kadang-kadang AV disosiasi nggak jelas nih. Itu VT apa enggak? Ya, kita tahu bahwa memang dia hanya didapatkan antara 20-30%. Jadi dia sensitivitasnya rendah. Tapi kalau ketemu maka dia khas VT, maka spesifitasnya tinggi. Oke, itu tadi yang pertama ya, rasional pertama atau patofisiologi yang pertama. Yang kedua adalah di AV disosiasi, capture peak, fusion peak. Yang kedua adalah QRS-nya sangat lebar. Ya. Kenapa dia sangat lebar? Ya, karena dia tidak fisiologis. Sekali lagi, yang fisiologis adalah melalui bundle branch serabut uruginya, oke, melalui jalan tol di sini. Nah, ini impulsnya berasal dari ventricle di sini, makanya dia bekerja antar sel, muscle to muscle. Ya. Nah, kapan dia dianggap sebagai VT? Sangat sugestif itu VT adalah ketika QRS-nya 160 milisecond ke atas. 160 milisecond ke atas atau 4 kotak lebih ya QRS-nya, maka itu kemungkinan suatu VT. Apalagi sampai 5 kotak, 6 kotak ada itu kemungkinan VT. Karena kalau yang normal ya, impuls dari supraventricle apapun, dia sebagian tetap akan melalui ini jalan tol di sini sebagian. Misalnya RBBP komplit ya, dia 0,12. 0,12, 0,13 mungkin masih melalui jalan tol di sini. Agak lebar, tapi dia masih melalui jalan tol. Tapi ketika lebar banget di atas 160, dia pasti nggak pernah mencicipi jalan tol. Sehingga dia betul-betul antar sel. Itu sebenarnya semakin lebar, semakin dia khas ke arah suatu VT. Teman-teman kalau ada sesuatu bisa chat ya. Nah, lihat ini, kita lihat ECG ini. Ini kira-kira VT atau SVT akurat? Dari melihat ECG-nya aja yang kita lihat bahwa QRS-nya itu sangat lebar. Ini sampai 200 milisecond, 5 kotak. Maka ini mengarah ke VT tanpa harus kita melihat kriteria yang lain sebenarnya. Tapi kalau mau lebih detail ya kita mau lihat ya, gitu. Tapi kalau melihat ini udah jelas ini suatu VT. Kemudian itu tadi rasional kedua. Jadi ketika makin lebar dia makin VT. Ketiga adalah suatu pasien yang kita dapat ECG-nya wide QRS dan dia aksesnya itu superior ke arah sini. Aksesnya superior ke arah sini. Ya. Ketika aksesnya superior ke arah sini, maka dia kemungkinan VT. Kenapa? Karena impulsnya berasal dari misal apek jantung kan mengarah ke sana. Jadi kalau yang normal biasanya akses normal kan positif di LI2. Ini positif di AVR. Karena impulsnya dari apex misalnya, sehingga dia menuju ke atas ke arah basal dari jantung ke arah sana. Nah,
akhirnya positif di AVR. Misalnya, ya ini contoh, ya ini pasien yang impulsnya dari sini, dia mengarah ke sana, maka AVR akan positif. Bisa nggak AVR-nya nggak positif, tetapi misalnya kayak ini bifasik? Bisa. Misalnya dia berasal dari sisi lateral, misalnya. Itu bisa bifasik. Tuh. Jadi ketika aksesnya makin ke AVR, superior aksis, dia makin suatu VT. Nah, pada RBBB, kalau ada LAD, maka VT. Nah, ini dihafalin sedikit. RBBB, LAD, VT. LBBB, RAD, VT. Kenapa demikian? Nah, kita lihat di sini. Ini misalnya impuls dari VT itu adalah kalau yang mirip seperti LBBB itu adalah yang berasal dari left ventricle. Sorry, kok LBBB. Sorry, RBBB. VT yang mirip seperti RBBB adalah VT yang berasal dari left ventricle. Kenapa? Karena dia impulsa dari LV, dia menuju RV. Ya, maka dia positif di V1 nanti. V1 kan posisinya di daerah sini, ya kan? V1. Nah, ketika impulsa positif ke arah sini, maka aksesnya cenderung dia mirip RBBB, cenderung akan ke kanan. Maka lihat kalau RBBB balik ya. Ternyata sorry. Kalau di sini dia berasal dari left ventricle, dia akan mirip seperti RBBB, ternyata aksesnya AVL. Sebentar. Kenapa ke AVL ya? Nanti mungkin kita pikirkan lagi ya. Ini aku belum dapat nih sebabnya. Apakah dia sementara yang mirip seperti LBBB, dia posterior. Nanti kita baca lagi ya. Ini aku agak lupa soalnya. Tapi yang jelas yang akses superior ya. Tapi kalau untuk hafalan, ini RBBB LAD, kalau LBBB dia RAD. Nanti kita baca lagi ya. Apa-apa. Nah, itu tadi. Yang paling khas adalah yang ada di sini. Nah, kalau ini dihafal dulu ya. Karena terus terang saya belum menemukan kenapanya. Mungkin nanti ada teman-teman yang mau jelasin, nanti bisa lebih detail ya di sini ya. Oke, so keempat, fisiologi atau rasional keempat adalah abnormal precordial transition atau kalau tidak ada RS kompleks. Kenapa? Karena pada impuls yang normal dari supraventricle dia akan turun ke sini, ya, maka dia secara wajar dia kan melalui bundle brain rambut begini dia akan ke sana dan kemudian dia akan ke kiri. Akibatnya apa? Maka di V1 akan ada R kecil di sini. Kemudian dia juga menjalar ke kiri dan pada waktu yang bersamaan, tapi karena ventricle kiri ini lebih tebal, maka R yang ke V5, V6 lebih secara akumulasi akan lebih tinggi. Akhirnya V5, V6 akan berakhir akan lebih tinggi di sini. Jadi secara kumulatif semua vektor akhirnya menuju ke V5, V6. Dan V1 merasa ditinggalkan. Makanya dia S-nya akan lebih dalam. Tapi tetap ada R-nya kecil di V1, V2. Ya. Transition zone-nya biasanya di V3, V4. Ya. Jadi yang normal itu enggak semuanya ke V1 positif semua. Atau ke V6 positif semua. Enggak. Tapi ada RS. Ini yang normal. Jadi RS. Walaupun RS-nya kecil di sini. Ini makin gede. Ini ada yang normal kayak gini. Nah, apa yang terjadi ketika impuls itu berasal dari dinding anterior jantung? Dari dinding anterior jantung. Misalnya di daerah sini. Maka dia menuju ke belakang. Ketika menuju ke belakang, maka di V1 sampai V6 itu betul-betul ditinggalkan. Karena dia tidak berasal dari supraventricle dan melalui ini septum di sini. Dia langsung melalui anterior di sini, dia menuju ke belakang. Maka V1 sampai V6 akan ditinggalkan. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah negatif concordance. Di mana di V1 sampai V6 itu arahnya ke bawah semua. GRS-nya lebih banyak menuju ke bawah. Ini adalah negatif concordance. Ini adalah khas VT. Hampir 99% spesifisitasnya. Ya, negatif concordance. Sebaliknya, bisa enggak mengarah dari posterior menuju ke anterior sehingga positif concordance? Bisa. Ya, ini impuls dari posterior menuju ke depan,
termasuk dia menuju ke V1, menuju ke V6. Jadi nggak ada yang aktivasi septum pelan-pelan, R-nya kecil, kemudian dia kembali ke LV, enggak. Dia semua dari posterior ke anterior. Maka dia positif concordance. Cuma yang ini tidak selalu pasti ya. Tapi kalau ada ini juga kita mengarah ke suatu VT. Tapi yang paling khas adalah negatif concordance. Contoh, ini adalah negatif concordance di mana GRS-nya turun ke bawah semua. Ya. Kalau positif konkordan, dia mengarah ke atas semua. V1, V2, V3, V4, V5, V6. Dasarnya ini tadi. Kalau dari anterior segmen, dia menuju ke posterior, dia akan meninggalkan V1, V6. Sementara kalau yang normal, dia tetap melalui aktivasi di septum, jadi tetap ada suatu RS kompleks di sini. Ya. Nah, ini ada dari Dr. Wellens ya. Juga bisa VT yang berasal dari apex, dia menuju ke atas, maka dia akan negatif konkordan. Kalau dari posterior tadi dia positif konkordan karena dia menuju ke depan. Jadi ini bisa anterior, bisa apex. Jadi menuju ke meninggalkan dari V1 sampai V6 yang ada di sini. Dia ditinggalkan. Ketika ditinggalkan kan jadinya negatif. Nah, sebagian besar memang tidak konkordan. Ya, hampir 70% ke atas tidak konkordan. Yang ini ada R, ada S-nya. Ini tetap VT, tapi tidak konkordan. Nah, kalau ini kita butuh kriteria yang lain. Nah, ini adalah kriteria yang agak rumit, tapi sebenarnya kalau kalian paham akan lebih mudah menghafalkan. Karena yang paling rumit dari algoritma ini adalah tentang SVT RBBB pattern. SVT LBBB pattern itu apa sih sebenarnya? Nah, ini didapat dari initial atau terminal slopes atau apa namanya naik turunnya dari gelombang GRS awal dan akhir. Jadi ada ECG yang mirip seperti LBBB. Apa sih ECG yang mirip LBBB? Yaitu dia defleksi ke bawah GRS-nya di V1, kayak LBBB kan RS panjang di V1. Kemudian di V6 dia positif. Ini adalah LBBB. Kalau RBBB yang di V1 positif, yang di V6 banyak negatif. Ini adalah RBBB ya. LBBB pattern dan RBBB pattern. Nah, sebelum masuk ke sana kita harus ingat lagi, ini tak ulang-ulang ya, tentang mekanisme RBBB. Jadi ketika ada pasien dengan right bundle branch block, dia ada blok di sini, maka impuls pertama yang dilakukan adalah aktivasi septum. Karena aktivasi septum di sini right bundle itu terblok, maka aktivasi septum ya seperti biasa tetap dari kiri ke kanan ya, kan masuk ke kiri dulu tetap ya, yang normal pun kan demikian. Masuk kiri, kemudian aktivasi septum dari kiri ke kanan. Makanya di V1 akan ada R kecil di sini. Nah, kemudian dia kan ke blok tuh yang ke sini nggak bisa terus, makanya dia akan aktivasi dulu ke ke kiri ya, ke kiri. Nah, akhirnya di si V1 ini merasa ditinggalkan di sini. Nah, makanya dia akan turun ke bawah, kan dia ditinggalkan tuh V1 ke arah sana, dia ditinggalkan. Akhirnya, nah terakhir dia akan aktivasi antar sel ke kanan lagi, dari kiri balik ke kanan, tik 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 lah. Ketika menuju ke kanan, maka dia dituju, maka R-nya akan muncul lagi. Makanya RSR aksen di V1 itu mekanisme demikian. Sebaliknya mekanisme di RBBB di V6 ya. Dia pertama aktivasi septum jebret, maka akan ada gelombang Q kecil di sini. Kemudian dia menuju ke kiri, maka dia akan R besar di sini. Nah, kemudian dia antar sel titik-titik ke bawah lagi, maka akan ada S yang agak lebar. Kenapa S yang agak lebar? Karena dia antar sel, jadi agak pelan dan aktivasinya agak lambat. Ya. Jadi ini sekali lagi gambaran RBBB itu pertama aktivasi septum dulu, set, habis itu dia aktivasi ke left bundle dulu. Nah, aktivasi di septum, aktivasi di left bundle itu tetap berlangsung cepat. Tetap berlangsung cepat. Kenapa? Karena dia tetap melewati serabut Purkinje, melewati bundle branch. Sehingga dia ibaratnya tetap melewati jalan tol. Walaupun yang terakhir akan mengalami perlambatan karena dia antar sel. Ini yang terakhir nomor 3 ini antar sel. Jadi kalau pada RBBB maupun nanti juga LBBB ya, itu fast kemudian slow. Cepat kemudian lambat. Cepatnya di mana? Cepat itu adalah bagian yang pertama ini. Adalah cepat. Bagian ini adalah cepat. Ini sampai sini itu cepat. Baru kemudian ketika dia masuk
ke nomor 3 dan nomor 4, dia akan lambat. Karena ini begitu dia kan right bundle kan ketutup nih, dia masuk ke left bundle dulu. Habis dari sini, dia baru masuk ke sana. Nah, ketika dia dari left bundle mengaktifasi right ventricle melalui sel-sel, karena tidak melalui, itulah maka dia akan lambat. Jadi, bagian terakhirlah yang lambat. Nanti berbeda dengan VT. Ya. Jadi, lihat ini R-nya akan kecil, ini baru masuk sini, lah ini R aksennya akan lebar. Termasuk sampai gelombang S di sini. Karena apa? Ya karena dia lambat di sini. Nah, fast dulu, slow. Fast karena dia melalui bundle branch melalui serabut Purkinje. Nah, ini contoh lagi. Jadi, ingat ini cepat dulu, ke sana, baru kemudian lambat. Nah, ini yang normal, yang tidak ada bundle branch block. Ya, ini yang normal. Kemudian ini di satu kan posisinya di sini. Dia dituju sini cepat, set, kemudian dia ke sana lambat, makanya ininya lebar. Jadi aktivasi pertama adalah cepat, bagian awal cepat, bagian kedua lambat. Ya, itu adalah pada right bundle branch block. Nah, sebaliknya pada pasien yang VT, yang impulsnya itu berasal, vokalnya itu ya, berasal dari left ventricle. Kalau dari left ventricle gini juga kayak RBPB, karena dia menuju ke arah kanan. Lihat V1 ada di sini kan, saya nggak tak kasih angka ya, nanti ini V1 ada di sini, maka impuls dari ventricle kiri ini akan menuju ke V1, maka akhirnya di V1 akan positif, mirip seperti RBPB. Cuma ada bedanya, karena ini antar sel, dulu baru kemudian di daerah sini beberapa akan menemukan sarabut Purkinje, akan menemukan bundle branch di sini, sehingga yang di sini kok agak cepat. Tapi yang awal itu antar sel. Itu sebabnya pada kriteria RBBB morfologi kriteria untuk VT itu monofasik R yang tinggi dan ininya awalnya itu harus lebar. Awalnya harus lebar. Sementara kalau yang normal, awalnya ramping, baru keduanya lebar. Kalau VT, RBBB awalnya lebar, sehingga seperti monofasik R atau bifasik GRS. Jadi intinya tuh awalnya itu gede, lambat, gitu. Baru kemudian dia cepat. Nah, ingat, lihat ini. Ini kalau dia RBBB type yang biasa, ini R-nya kecil, R aksennya yang gede. Beda sama VT yang berasal dari left ventricle yang mirip kayak RBBB karena dia berasal dari antar sel dulu. Maka yang di sini left rabbit R-nya itu lebih tinggi daripada right-nya. Ya. Jadi R lebih tinggi daripada R aksen adalah khas untuk suatu kriteria VT. Ya, kriteria VT. Ini beda dengan ini RS R aksen, R aksennya lebih tinggi. Tapi yang di sini R-nya lebih tinggi dari R aksennya. Kenapa? Karena ini menunjukkan perlambatan di bagian awal dari VT tersebut. Ini juga menunjukkan perlambatan awal dari VT tersebut. Nah, lihat. Ini juga sama. Kalau lihat di V6, harusnya di V6 itu ramping kayak gitu. Ramping. Awalnya itu ramping. Tapi lihat. Kalau ada QS dominan, kalau monofasik R-nya gede, pokoknya gede di awal, maka itu adalah khas untuk VT. Sementara kalau yang masih dari supraventricle, awalnya akan sempit. Nah, lihat, ini awal sempit SVT dengan SBBB, akhirnya yang lambat. Ya. Sempit, lebar. Awalnya sempit, tapi beda dengan VT dengan RBBB morfologi. Ya. Dia awalnya udah gede dulu, terakhirnya baru sempit. Slow, fast. Tepat di sini karena dia sudah hampir ke septum, dia akan memanfaatkan beberapa serabut Purkinje di situ sehingga dia akan sempit. Nah, ini bentukan di sini SVT, RSR aksen pattern, di sini sempit, ini lebar. Sempit lebar pada SVT. Kalau VT dia langsung lebar di awal, atau QS di sini lebar di sini, atau RS lebar di sini, atau QS pattern di sini. Ya. Lihat ini RSR aksen pattern yang khas untuk SVT ya atau RBBB. Nah, ini adalah yang berasal dari LV akan monofasik, GR pattern, RS pattern, reversal. Jadi ini semuanya intinya adalah
karena ada perlambatan di awal, di mana bentuknya udah nggak mirip kayak RBBB yang normal. Nah, teman-teman kalau lihat ini udah nggak kayak RBBB kan, yang kayak biasa kan kayak gini. Ini di V6 bentuknya kayak gini, ini udah bentuknya aneh. Ada gelombang Q-nya dalam di sini, harusnya kan ada R-nya di sini. Ini nggak ada ya, karena itu antar sel itu yang bikin bentuknya jadi berubah dari RBBB yang biasa. Ini right rapid ear lebih tinggi yang normal, kalau ini left rapid ear yang lebih tinggi pada RSR ya, pada VT, VT dengan RBBB. Nah, ini mekanisme LBBB. Ya, mekanisme LBBB. Ya, kalau pada LBBB, maka aktivasi pertama ya karena dia ada bundle brain di sini, maka septum aktivasi dari kiri ke dari kanan ke kiri karena bundle brain udah keblok loh. Jadi akhirnya dia harus listrik dari ini ke kanan dulu, kemudian baru ke kiri. Apa akibatnya? Ingat, aktivasi septumnya dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Kalau tadi RBBB atau yang normal sekalipun ya pada ECG normal itu dari kiri ke kanan. Maka di V6 itu tidak boleh ada gelombang Q pada LBBB. Ini LBBB ini dari kanan ke kiri, maka nggak ada gelombang Q pada LBBB itu. Haram hukumnya ada LBBB. Nah, dia aktivasi ke sana, set pada yang kedua, maaf, ini aktivasi ke sana, ini R dulu. Nah, kemudian dia aktivasi ke ventrikel kanan melalui bundle branch yang kanan. Makanya di V1 atau di V6 dia akan turun sedikit karena dia merasa ditinggalkan. Tapi kembali dia antar sel tetap menuju ke kiri. Akhirnya tadi RSR. Dan di sini lihat ini. R aksennya pada LBBB lebih tinggi daripada R-nya. Ya kan? Karena ini lebih lambat. Ya kan? Lebih belakangan, ini V6. Gitu. Dan tidak ada gelombang Q karena aktivasinya dari kanan ke kiri. Q kan menunjukkan bahwa V6 ditinggalkan karena aktivasi septum dari kiri ke kanan. Ya, tadi yang ini tak tunjukkan lagi biar mungkin nanti teman-teman yang masih belum jelas ya. Aktivasi septum dari kiri ke kanan maka ada gelombang Q di sini. Ini baik sinus normal maupun pada RBBB ada gelombang Q. Nah, pada LBBB tidak boleh ada gelombang Q. Ini yang normal ya, RBBB yang dari supraventrikel. Nah, lihat ini karena diaktifasi di septum ya, dari kiri ke kanan, terus ke sini dulu baru ke sini. Jadi dia tetap fast dulu baru slow. Itu pada LBBB yang normal. Nah, lihat ini pertama dia aktivasi ke right bundle dulu, setelah ini selesai baru dia aktivasi ke ventricle kiri melalui antar sel. Akibatnya yang ini ramping kan kelihatan ramping, begitu udah mendekati sini set gede karena dia aktivasi di muscle to muscle. Ini di area sempit yang normal. Nah, pada V6 ya awalnya juga sempit, di sininya jadi lebar. Yang berikutnya ada lebar karena dia yang berikutnya dia antar sel. Nah, ininya jadi lebar di sini. Yang ininya awalnya itu sempit, set, terus habis itu dia set. Nah, setelah ini itu baru lebar. Ya. Nah, lihat pada normal LBBB di V1 kan ada R kecil, ya kan? Karena dia dituju dari kanan ke kiri ya, R kecil. Kemudian dia baru turun ke bawah, dia ini masih ramping, kemudian dia ini yang lebar di sini. Nah, ini pada LBBB yang normal. Nah, pada kriteria LBBB yang untuk VT, maka sejak awal udah gede karena dia udah antar sel duluan tuh. Antara sel baru terakhir dia ketemu Hispurginya di sini jadi ini ramping. Jadi inisial R di atas 30 milisecond. Nadir S sampai ini di atas 60 milisecond. Ini semua adalah menunjukkan bahwa ada aktivasi awal yang lambat sementara terakhirnya baru yang cepat. Dan ini juga ada di sini. Ini juga menunjukkan ada perlambatan dari karena dia antar sel ya. Nah, lihat ini adalah kriteria morfologi kriteria untuk VT sebenarnya nggak perlu dihafal sih. Tapi kalau teman-teman melihat, oh ini kayaknya nggak sesuai kayak LBBB yang biasa nih. Karena LBBB yang biasa kayak gini, monofasik dan ingat tidak ada gelombang Q di V6. Lihat nih, V6 ada gelombang Q-nya, any Q wave di V6. Apalagi kalau bentuknya QS kayak gini, itu pasti bukan
bundle branch block itu adalah VT yang berasal dari ventricle kanan. Kenapa? Sekali lagi dia aktivasinya tidak dari septum, tapi dari sini dulu. Kalau bundle branch block dia memang aktivasi septum dulu, yaitu dari kanan ke kiri. Akhirnya dari kiri ke kanan dulu, sehingga dia kiri ke kanan apa kanan ke kiri ya. Intinya tidak ada gelombang Q, karena gelombang Q tidak ada gelombang Q berarti dia dari kanan ke kiri ya. Dia betul-betul dari kanan ke kiri. Jadi menuju ke V6. Oke. Jadi lihat ini bedanya. Aku aja masih kebalik-balik apa dia kalian ya. Nggak apa-apa. Jadi lihat ini. Ketika ini yang LBBB pattern nggak ada gelombang Q. Tapi kalau ada gelombang Q, berarti dia betul-betul bukan septumnya nggak ada aktivasi. Dia betul-betul dari ventricle. Kalau ketika ada gelombang Q yang aneh pada pattern seperti LBBB itu berarti bukan dari supraventricle. Intinya itulah ya. Yes, lah. Angel temen ya. Karena yang normal harusnya nggak ada gelombang Q. Tapi kalau ada gelombang Q berarti nggak normal. Gampangannya gitu ya. Semono lah pokoknya ya. Atau pada V1 V2 ada ini. Nah, ini namanya Josephson sign, ada pakai di sini. Nah, ini intinya perlambatan pada fase awal dari gelombang GRS karena titiknya. No, ya. Jadi, ini hubungannya dengan Brugada algorithm. Jadi, Brugada algorithm ketika no precordially tadi ya udah dibacain. Nah, ini loh. Ingat ini 100 ini harus ingat ya kalau ini ya. Di intinya ketika di V1 sampai V6 ada R sampai akhir S di sini. Awalnya R sampai akhir S di sini. Di atas 100 wes itu khas suatu VT. Ingin diingat-ingat ini ya. Di awal R sampai akhir S di sini. Puncaknya di sini ya. Puncak atau bukan akhir ya. Puncak S di sini lebih dari 100 maka dia VT. Ini namanya Brugada sign. Jadi awal. Ini kebetulan nggak ada R-nya ya. Ya udah awal QRS di sini sampai pucuknya di sini. Ini di atas 100 maka dia VT. Nah, apalagi kalau ada take di sini. Brugada sign, Josephson sign, ini semua menunjukkan adanya perlambatan karena awal-awal itu dari antar sel, bukan dari serabut Purkinje atau bundle branch. Ya. Ini sama initial part ya lebih panjang tadi 100 millisecond karena dari ventricular muscle daripada di his Purkinje ya 100 millisecond di one precordial lead Brugada sign namanya. Nah, ini Brugada sign bisa kayak gini bentuknya, bisa kayak gini apapun lah pokoknya yang awal GRS sampai akhir S itu artinya dia yang awal itu lebih dari 100 millisecond maka ini Brugada sign. Nah, ini beda dengan ini misalnya, ini mirip RBBB juga, tapi ini VT atau SVT dengan aberransi. Nah, lihat, paling gampang misalnya salah satunya melihat Brugada sign-nya. Ini kita lihat di V3 ya, awal QRS sampai akhir puncak S dia 80 millisecond saja. Sementara kalau yang VT ini di V3 lihat di V2 ini awal QRS sampai puncaknya S di sini itu sangat lebar lebih dari 180 millisecond. So ini pasti VT. Jadi itu kriteria Brugada ya. Teman-teman udah belajar sedikit. Kemudian ada kriteria Verikey ya. Ini sekaligus kalian kriteria Brugada, kriteria Verikey. Yang dilihat kriteria Verikey adalah AVR di sini AVR. Ya. AVR di sini. Kenapa kok AVR di sini ya? Sama karena dia mostly berasal dari apex ya, sehingga dia menuju ke atas maka akan positif di AVR. Sehingga kalau ada ECG kayak gini, ini yang normal ya, AVR kan kayak gini, dia negatif, nggak dominan. Tapi ketika ECG kayak gini, R-nya tinggi ke atas, muncak ke atas kayak gini, nah ini secara kriteria Verikey udah masuk nih contoh. Verikey pertama, presence of initial dominant R wave. Nah ini kayak gini. Ini R wave-nya udah ke atas langsung. Nah ini udah suatu Verikey yang positif, jadi beliau dianggap sebagai VT. Nah, kriteria dijelaskan lebih detail. Ini ada inisial dominan R di sini, atau inisial Q wave di AVR yang di atas 40 millisecond. Ini juga sama tadi. Inisialnya
Pokoknya perlambatan lah, lebih dari itu kan artinya lambat. Lebih lambat daripada normal. Nah, lebih lambat daripada normal berarti tidak melalui bundle branch, tidak melalui His-Purkinje, berarti dia antar sel. Berarti ini VT. Ini juga sama. Inisial air wave-nya di atas 40 milisecond atau downstroke di sini, ya ini negatif kompleks di sini, ini berarti inisial dibandingkan dengan akhir ini lebih lambat akhirnya. Jadi semua kriteria itu ada alasannya. Dan ini semua diambil dari masalah dia pertama-tama antar sel dulu, baru yang terakhir melalui His-Purkinje. Dan ini juga voltase kriteria pada Faraday ini agak sulit menjelaskan, tapi tak coba ya. Ya, nah, harusnya tugas ini tuh dilakukan oleh teman-teman IP yang mungkin lebih mudeng dari saya, tapi mungkin nggak punya waktu menjelaskan. Tapi ya saya intervensionis kardiologis menjelaskan EKG ya nggak apa-apa ya. Maaf kalau kadang-kadang agak kebalik-balik karena ya aku dewi ya ora pati apal banget gitu. Tapi tak coba. Jadi intinya gini, pada kriteria Vereke yang kelima ini adalah dia membandingkan voltase inisial dibandingkan voltase terminal. Intinya sama. Voltase inisial pada AVR ya, karena dia lambat ya, lambat, maka pada kecepatan yang sama, yaitu satu kotak kecil atau 40 milisecond, dia hanya bisa mencapai sedikit, karena dia lambat. Makanya V1-nya segini doang. Sementara pada QRS akhir, dengan jarak yang sama, dengan waktu yang sama, satu kotak kecil 40 milisecond, dia mendapatkan voltase yang lebih besar karena lebih cepat penjalanan impulsnya lebih cepat. Akhirnya ketika kita hitung V1 ini diper V terminal, VI, sorry bukan V1, V inisial per V terminal di sini itu kurang dari 1 karena intinya V inisialnya lebih pendek, lebih sedikit daripada V terminal. Karena kenapa? Karena di sini udah melewati serabut Purkinje, sementara di sini masih antar sel. Intinya gitu, ya. Ya wis ngono lah pokoknya. Aku rasa teman-teman udah mudeng lah ya. Ini juga sama. Intinya ini adalah ketika dia masih antar sel. Sehingga dengan waktu yang sama, first 40 milisecond, dia dapatnya hanya sedikit. Sementara ketika last 40 milisecond dengan waktu yang sama, dia langsung langsung masuk ke atas. Ini dihitung dari akhir di sini, 4 milisecond ditarik ke belakang. Ya. Nah, dia voltasenya lebih tinggi. Jadi ketika ini jauh lebih kecil daripada voltase di terminal, ya ini pasti VT. Ingat dia antar sel dulu baru His-Purkinje. Nah, ini ada kriteria lain yaitu kriteria PAVA kriteria. Sudah ngantuk ya, makin lama makin berkurang ngikut, nggak apa-apa. Nanti yang terakhir dapat bonus ilmu ya. Di PAVA kriteria itu adalah ketika kita lihat hanya lead 2 aja ya. R wave peak time di lead 2. Jadi awal GRS sampai puncak GRS ini ya di sini itu berapa milisecond di sini. Ketika lebih dari sama dengan 50 milisecond maka dia VT. Udah itu doang. Ya yang dilihat cuma di lead 2 doang ini si PAVA, Dr. PAVA ini. Dan ini sesuatu yang sangat sensitif. Kenapa? Ya ini RW peak time, RWPT ini represents waktu yang dibutuhkan untuk endokardial ke epikardial surface, sehingga di sini pasti lebih lambat daripada yang ke sini. Karena kalau yang di sini lebih sudah melalui His-Purkinje system. Kalau yang awal masih ventricular muscle. Nah, ini RWPT dari sini sampai puncak sini lebih dari 50 milisecond, maka ini VT. Nah, ini kriteria Vereke, kriteria PAVA tadi yang mendasari Basel algorithm. Nah, ini sampai ke Basel algorithm yaitu kriteria yang baru yang menurut saya ini lebih simple. Ya, ya kriterianya lebih simple. Jadi kalau Basel algorithm ini adalah pasiennya harus dilihat. Jadi nggak boleh pasien yang nggak bisa ngomong, nggak boleh pasien yang nggak bisa diajak anamnesa, atau minimal keluarganya yang harus diajak anamnesa. Yaitu ada myocardial infarct, riwayat, ada CHF dengan F kurang dari 35%. Kalau ini harus ada echo ya. Kalau udah ada echo ya nggak bisa masuk, udah selesai. Ada device.
ICD atau CRT. Kalau ada ini maka poinnya 1. Yang kedua, di LI2 time to first peak mirip kayak PAVA tadi, cuma ini di Basel ini dibilang 40 milisecond udah positif. Kenapa 40 milisecond positif? Biar sama dengan AVR dari Verrekey yang tadi 40 milisecond. Tak ulang ya. Ini di Verrekey ini, nah ini 40 milisecond inisial R dominan, inisial R atau key wave di atas 40 milisecond. Ini di atas 40 milisecond. Ya, ini dimasukkan ke kriteria Basel tadi, sementara kriteria PAVA di LI2 dipermudah jadi sama-sama 40 biar nggak mumet gitu. Intinya kriteria Basel ini biar mempermudah. Jadi kalau ada awal time to first peak, jadi tadi RWPT dia ya, RWPT atau RPWT ya, RWPT ya, aku takut salah soalnya. Time to first peak di atas 40 milisecond, itu 1 poin. Sementara kalau ada di AVR time to first peak di atas 40 second, maka itu 1 poin. Nah, kalau 2 poin atau lebih maka VT, kalau 0 atau 1 dia dianggap sebagai SVT. Nah, ini ketika dibandingkan dengan Brugada dan Verrekey ternyata tidak jauh beda. Sensitivitas dari Basel algorithm ini 93% dan spesifitas 90%. Ini cukup baik. Dan ketika dibandingkan dengan ini ada ahli IP, ada kardiologi fellow, ada kardiologi attending, nggak ada kardiologi intervensionis, tidak ada di sini ya. Internal medicine resident itu ternyata hampir sama, nggak beda-beda jauh gitu, ya, non significant. Terus cuma kalau yang Verrekey atau Brugada ini agak berbeda kadang-kadang antara yang kardiologi fellow, IP, dan ini agak berbeda. Tapi kalau yang di novel ini hampir sama karena memang lebih gampang gitu ya. Nah, kemudian dia juga lebih cepat, lihat ini second time to diagnosis dengan si apa namanya Basel algorithm lebih cepat, dia cuma 38 second. Sementara untuk Brugada itu lebih jelimet sehingga butuh di atas 100 detik. Lalu ini rata-rata hanya 30 detik aja. Kenapa? Karena lebih gampang. Ada enggak high risk clinical feature? MI, EF-nya terendah, atau ICD. Di LI2 kita lihat, ini sampai ini satu kotak kecil, lebih dari satu kotak kecil. Di AVR ke bawah lebih dari satu kotak, atau ke atas lebih, pokoknya time to speak dah. Dia enggak mikir ke atas atau ke bawah. Ini boleh ke atas, boleh sakarmu, ini ke bawah juga boleh sakarmu, yang penting di atas satu kotak. Ini juga sama, ke atas lebih dari satu kotak, ke bawah lebih dari kotak, terserah awal GRS itu. Ya, kalau di atas satu kotak, maka dia positif. Jadi kalau ini ada satu, ini satu, ini satu, 3 ya jelas positif. Atau 2 ini sama ini, atau ini sama ini, atau ini 2 ini nggak ada, bisa. Jadi ini disebut sebagai VT. Nah, kalau ini ada di Dr. Miller tadi ya, ini adalah ini kalau kita lihat teman-teman lihat, ini adalah figur 2, ini adalah white GRS takikardia yang khas seperti SVT dengan IPPP. Ya jelas dong. Kita lihat di sini ini RSR aksennya mirip seperti RPPP. Ya ini nanti boleh dibaca lagi ya di sini ya. Ini adalah contoh dari SVT dengan RPPP. Nah, kalau yang ini VT yang mirip RPPP. Beda sama ini tadi. Ini kan trifasik thread. Kalau ini bahkan cuma bendul satu toh. Ya, bendul satu toh. Bentuknya sudah berbeda dengan SVT dengan RPPP. Ini adalah VT yang mirip seperti RPPP. Tapi dia juga bilang ada pasien yang ini, ini pasien infak ya dengan bentukan RPPP. Ini dianggap sebagai VT karena lihat ini GRS-nya lebar, gede dan lain-lain. Tapi sebenarnya ini terjadi ini GRS-nya melebar seperti banget seperti ini sebenarnya adalah karena infaknya bukan karena VT-nya. Jadi dia salah ini. Incorrectly suggest VT pada pasien dengan RPPP, tapi cuma kalau kita pakai kriteria Basel kriteria, satu ada riwayat infak, udah 1 poin. Kemudian kita lihat di LI2, dia langsung turun ke bawah tuh, jebret.
lebih dari satu kotak, di AVR langsung naik ke atas jebret, lebih dari satu kotak. Ya kan? Ini lebih dari satu kotak. Jadi kalau kriteria dari Basel ini nggak salah gitu. Ini kita udah bisa VT. Itu udah bisa mendiagnosa sebagai VT dengan kriteria Basel. Kemudian ini pasien dengan, nah ini agak susah, yaitu pasien diasumsikan sebagai SVT, ya, tetapi dia sebenarnya idiopathic left bundle brain block ventricular tachycardia. Kenapa? Ya ini nanti boleh dibaca sendiri karena perjalanan kita masih panjang ya, kita lewati dulu. Oke, kita kembali ke pasien kita. Jadi ini pasiennya Dr. Parapat, ya. VT apa SVT? Ya, kita lihat di sini. Ini satu negatif, AVF negatif. AVR positif. Lihat aksesnya aja udah menuju ke suatu VT. GRS-nya lebar, ini strongly suggest VT. Berhenti di sini sudah bisa VT sih. Tapi kalau mau lebih detail bisa memakai Brugada kriteria, ya. Kita lihat Brugada kriteria, ya ini concordance, ini yang tadi 100 tadi, dari awal R sampai puncak S itu 100, ada AV dissociasi, fusion atau capture speed, kalau ada berarti VT, terus morfologi kriteria yang tadi agak mumet tadi loh. Tapi intinya kalau VT, awal lebar, akhir sempit. Ya. Oke, kita lihat. Oke, apakah ini concordance? Ya, yang pertama kan konkordan negatif atau positif. Nggak ada. Ini masih ada RS, jadi nggak masuk. No, kita turun ke bawah. Terus, apakah lebih dari 100 nih, awal R sampai puncak S? Awal R sampai puncak S lebih dari 100? Enggak, ini cuma 80 milisecond, jadi nggak masuk VT juga, kita masuk ke bawahnya. Ada avedisiasi dia. Kalau ini ada avedisiasi nih, kelihatan nih, di sini. Ini ya, ada avedisiasi. Tapi kita anggap misalnya ini nggak ada gitu ya, AVDC tidak kelihatan. Maka sebenarnya kalau kita menurut Brugada ya ini udah masuk ke VT karena kita udah melihat AV disosiasi. Tapi misalnya kita nggak kita abaikan dah ini. Nah, morfologi kriterianya masuk nggak? Ini ada left rabbit ear namanya di sini. Nah, ini lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Jadi nggak khas kayak kriteria RVBB yang seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita memakai kriteria Vereki, masuk nggak? Lihat aja di AVR-nya. Inisial dominan R nggak ada, karena dia masih ada ke bawah ada Q-nya. R atau Q-wave di atas 40 milisecond ini nggak ada. Ini persis 40 milisecond, jadi nggak masuk. No juga. Not downstroke negatif GRS nggak ada. Ini ke atas ya. Dia terpaksa masuk memakai kriteria voltase inisial dan voltase terminal ya. Dan kita ukur. Nah, yang inisial dengan sama-sama segini dia cuma dapat 0,4. Sementara yang terminal dengan sama-sama 0,4 di belakang ditarik ke belakang sini ya. Ini mendapat 0,4 kotak kecil. Jadi ya V inisial lebih kecil dari V terminal atau V terminal lebih besar daripada V inisial. Makanya ini VT ya, sesuai dengan kriteria Brugada tadi. Nah, oke. Kemudian kita belajar tentang second patient sih, wanita 70 tahun, DM CHF 30%. Kira-kira dia mau yang mana nih, Brugada, Vereki atau Basel? Karena kita sibuk ya, keburu pulang kita pakai Basel aja. Jelas pasien tadi ada EF-nya kurang dari 35%. So, 1 poin, itu 1. Terus kita lihat di sini, lead 2, time to first peak, baik yang ke atas maupun ke bawah. Kemudian yang ke bawah, yang AVR kita lihat ini. Lihat, di lead 2, time to first peak di sini, yang puncak sini, ini jelas di atas 1 kotak. Jadi masuk kriteria. Yang di sini AVR turun ke bawahnya juga di atas satu kotak kecil. Jadi 3 poinnya Basel ini jelas positif. Jadi tidak usah lihat yang Brugada atau Vereki, ini udah kita positif. Udah selesai. Kemudian lebih cepat kan? Kemudian pasien ketiga 60 tahun post OCI 10 tahun yang lalu karena ACS ya, karena ACS. Ya, sebenarnya kalau kita melihat aksesnya juga AVR positif, dia sudah pasti VT ya, ini cuma nggak VT. Tapi kita lihat deh, ini ACS pernah ada infak miokard, oke positif. Sekarang kita mau lihat nih, ini yang di lead 2 maka
QRS ke bawah, ini satu kotak lebih, dia masuk. Jadi udah 2 poin. Sementara yang di AVR ternyata kan QRS-nya kecil, Q-nya kecil. Jadi dia tidak ada satu kotak, bahkan tidak ada satu kotak, maka kita nggak masuk. Tapi udah ada nilai 2, jadi dari Basel dia masuk ke putih. Nah, pasien keempat, 3 atau keempat ya, lupa aku. Nah, ini wanita 75 tahun dipertanyaan EF 45%. Koroner kita nggak jelas. Kalau lihat ini ada capture bit, ya, QRS sempit di sini. Capture bit di sini, QRS sempit di sini, ya. So, kemungkinan hampir 98% ini VT. Ya kan? Capture bit, capture bit, capture bit, capture bit, capture bit. Ya, nih. Nah, sekarang kita mau lihat ini memakai Basel gimana. Ini nggak ada. Oke? Nah, nggak ada. Sementara kalau di sini, lead 2 nggak ada satu kotak. Jadi nggak masuk. Sementara yang AVR memang masuk. Dia ada satu kotak lebih. Jadi dia nilainya cuma 1. Si Basel bilang dia nggak masuk. Sementara kalau kriteria yang umum yang tadi itu ada capture bit, fusion bit, ini yang di sini ya, ini suatu VT. Kita lihat. Ketika diberikan amiodaron, ternyata pasiennya aslinya udah LBBB. Lihat nih, LBBB di lead 1, V6-nya kayak gini. Ini LBBB. Jadi mungkin ECG ini sebenarnya adalah SVT dengan aberran dengan bandel brain fog sudah LBBB sebelumnya. Tapi kok ada ini ya, nanti dipikirin. Ada beberapa kemungkinan ya. Tapi intinya kalau kita memakai kriteria Basel juga nggak salah-salah banget. Tadi ternyata malah kriteria Basel bilang dia suatu SVT aberran kan, atau SVT pokoknya bukan VT gitu. Ya. Itu contoh ya. Terus kelima, ini perempuan 27 tahun sudden palpitation. Nah, jelas ini nggak masuk, structural masuk. Bagaimana dengan time to first peak di lead 2 dan AVR? Kita lihat di sini. Ini masuk di lead 2, ini sampai puncak lebih dari satu kotak, ini 2 kotak. AVR-nya juga 2 kotak. Jadi masuk. Nah, ini ada di JACC dan ternyata di IP VT ya, dari RV OT. Ya, jadi besok cukup baik. Lagi wanita perempuan dengan tidak ada cardiac history dengan abses gigi. Kita lihat ini ECG-nya seperti ini. Apakah ini VT atau SVT aberran? Kalau lihat dari lebarnya udah lebar banget ya, kemungkinan memang dia VT. Kemudian kita lihat kriteria VT-nya yang mana ini yang masuk. Nah, ini yang kriteria yang masuk adalah kriteria di V1. Ini kan kriteria LBBB di sini ya. LBBB yaitu dia LBBB morfologi namanya. Nah, yang di V1 ya ada ini namanya onset awal dari ini sampai bawah sini di atas 60 milisecond. Dari sini sampai nadir S di sini di atas 3 kotak. Nah, ini disebut sebagai morfologi kriteria VT. Nah, tapi sebenarnya kalau kita melalui untuk Basel, kita lihat ini tidak ada, ya, karena beliau tadi hanya no cardiac history. Tapi kita lihat di AVR udah langsung dalam, di 2 juga langsung tinggi, ini QRS-nya sampai peak. Kalau kita hitung, apa jadinya? Time to peak-nya jelas di atas satu kotak. Jadi secara Basel juga VT. Ya. Dan ketika dia balik sendiri, konversi sendiri, ini sinusnya kayak gini, dan kita lihat morfologi PVC-nya mirip dengan ini morfologinya. Nah, morfologi ya PVC-nya. Lihat ini yang di, kalau tidak salah tadi di V, nah ini di V5 morfologi PVC-nya kayak gini, mirip sama ini. Nah, V5 V6 ya. Jadi dia VT. Nah, ini pasien dengan OMI pur EF VT atau enggak? Sebenarnya nutup mata aja, ini VT sih, tapi kita mau coba lagi. Nah, tapi satu hal, kalau teman-teman lebih detail sedikit, mau ini ada kayak gelombang P di belakang QRS. Loh, berarti nggak ada AV disosiasi dong.
berarti bukan VT. Tapi kalau menurut Basel jelas ada ini, dan ini VT nih jelas yang lead 2 ya, karena dia time to peak-nya jelas di atas satu kotak. Sebenarnya yang AVR enggak, ada riwayat. Terus tapi kok ada gelombang P setelah GRS? Apakah ini? Nah, ini khusus ya, khusus tersendiri namanya retrograde conduction. Nah, ya, ini luwih ruwet lagi, tapi ya enggak usah lah. Ini jarang. Tapi intinya gini, kita memakai kriteria Basel itu enggak jelek-jelek banget. Itu yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa dia ternyata cukup bisa membedakan VT dengan SVT aberran dengan sensitivity dan spesifisitas yang cukup baik. Kalau ini kriteria Basel lah. Sebaliknya pada pasien seperti ini juga bisa ini false positif kriteria Basel. Lihat, ini di AVR, time to peak-nya kayaknya aku enggak begitu jelas ya. Tapi anggap aja ini sekitar satu kotak. Apa nyampe nggak ya? Kalau yang di lead AVR ini kayaknya satu kotak lebih ya. Satu kotak persis ya mungkin ya. Kalau yang di sini satu kotak lebih. Jadi mungkin karena kriteria Basel dia satu ya di lead 2, AVR-nya negatif, dan dia palpitation aja. Ini sebenarnya adalah SVT dengan aberransi. Kenapa? Karena di amiodaron jelas ini suatu LB-BB dan LBB-nya pattern-nya mirip kayak waktu dia white GRS takikardi. Nah, ini juga ini kalau kriteria Basel tidak masuk, ini jelas R-nya kecil di sini, di lead 2, nah, ini nggak masuk 2, ini AVR nggak masuk karena dia nggak lebar ya kan, satu kotak dia di kriteria Basel juga nggak masuk, dan memang dia betul suatu SVT karena pattern-nya kan jelas ya kayak RBBB ya. Kemudian kalau kita perhatikan ada gelombang P di belakang GRS. Gelombang P yang ada di setiap GRS itu menunjukkan tidak ada avedisiasi, kecuali tadi pasien yang khusus tadi ya, retrograde conduction. Nah, ini beda dengan SVT dengan aberransi. Ini SVT dengan aberransi sama dengan tadi contoh. Nah, ini beda dengan, nah ini kalau kita pakai Brugada apa namanya kriteria, dia cuma 80 milisecond, beda dengan ini. Nah, ini ya, ini jelas ini lebar. Nah, ini adalah VT. Ya, diukur 180 milisecond. Kalau ini apa ini? Ini VT atau SVT? Kita mungkin berpikir pertama ini adalah SVT dengan aberransi. Kayaknya mirip kayak seperti RBBB. Gitu? Ini mirip kayak RBBB kan? Ini S lebar di sini. Ini R-nya lebih kecil, sini lebih tinggi. Wah, ini RBBB nih. Tapi yang jelas ini adalah bukan SVT dengan BB, ini adalah vasikular takikardia. Dia ketika vasikular left vasikular yang kena, dia mengarah ke sana. Jadi akhirnya mirip kayak RBBB ya. Ini kalau ini nice to know aja ya. Jadi ada memang kriteria itu nggak bisa 100% akurat karena memang ada beberapa pengecualian. Jadi kayak vasikular takikardia dia berarti berasal dari left anterior vasikular di sini, maka dia ke kanan ke sana akhirnya dia. Halo, maaf tadi terputus. Jadi kita mulai lagi yang tadi terakhir ya. Maaf. Tik dulu. Mana tadi? Ternyata nggak bisa. Sebentar. Sebenarnya udah mau selesai sih. Tapi ya udah. Nah ini ada left vascular VT. Maaf ya teman-teman tadi terputus karena ada AV disosiasi di sini. Ya. Oke, so take home message-nya adalah white GRS takikardi tidak selalu VT. Kita mau pakai yang mana terserah teman-teman. Tapi ketika kita tahu patofisiologi atau rasionalnya, maka kita akan lebih lebih gampang untuk mengaplikasikan gitu. Tapi kalau teman-teman ragu ya ditreat sebagai VT ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, so mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kalian tapi keren-keren ya, yang udah datang malam ini ya. Ini sudah jam setengah, hampir jam 11, masih ada yang
melihat Zoom. Ada yang tanya, kalau bisa tak jawab ya tak jawab, kalau nggak bisa tak jawab ya mohon maaf, nanti kita tanyakan kepada ahlinya. Saya sendiri selalu sadar bahwa saya ini bukan seorang IP man ya, saya bukan seorang elektrofisiologis. Jadi yo mohon maaf kalau tadi ada salah-salah atau ada kurang-kurang. Tadi masih ada PR ya. Mungkin nanti saya share di IG deh, teman-teman jawab siapa yang tahu kenapa pada pasien RBBB morfologi aksesnya LAD dan pada nanti langsung dijawab aja ya di IG saturasi TKG yang paling benar, paling masuk akal nanti tak kasih hadiah. Jadi kenapa pada RBBB morfologi aksesnya LAD tadi belum kejawab ya, dan kenapa pada LBBB morfologi aksesnya kok RAD? Ya kenapa? Kalau akses superior kita udah jelas ya, tapi kalau RBBB dan LBBB nanti kita cari bareng-bareng. Saya juga cari ya, nanti kita umumkan di IG. Jadi ini tidak saya share di story IG. Teman-teman yang hadir dari sini bisa langsung jawab di message ke IG kita ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.